Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan maupun nikmat lainnya. Dan tidak lupa kita selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mahalastasa Buju Basat Pipana MPD selaku pembina di mata kuliah konsep dasar dan materi PKN. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan suatu materi yang dimana materi tersebut berjudul tentang konsep dasar pengembangan alat evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, kami dari kelompok 9 yang beranggota 3 orang. Yang pertama terdiri dari diri saya pribadi, Agus Endarsi, dan yang kedua terdiri dari Nurul Hidayah, dan yang ketiga yaitu adalah Maulidia Aska. Untuk penyampaian materi pertama akan dimulai dari diri saya pribadi. Arti dan tujuan penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Penilaian asesmen dan penilaian evaluation memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai dan menentukan nilai sesuatu. Perbedaannya, penilaian asesmen digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya dilaksanakan secara internal. Contohnya, seperti guru menilai hasil pembelajaran muridnya. Sedangkan penilaian evaluation digunakan dalam konteks yang lebih luas dan biasanya dilaksanakan secara eksternal, seperti konsultan yang disewa untuk menilai suatu program baik pada level terbatas maupun pada level yang luas. Selanjutnya, di dalam penilaian ada 4 unsur pokok yang harus diketahui. Yang pertama, objek yang akan dinilai atau menentukan objek yang akan dinilai. Yang kedua, kriteria sebagai tolak ukur. Nah, dan yang ketiga, data tentang objek yang dinilai. Dan yang keempat, pertimbangan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang sasarannya bukan semata-mata penggalian pengetahuan, melainkan lebih ditekankan pada pembentukan sikap. Dengan demikian, mata pelajaran ini meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dengan penitik beratkan ranah afektif. Tugas untuk melaksanakan misi tersebut bukanlah hal yang mudah dan diperlukan suatu pembelajaran yang tepat agar misi yang diembannya dapat tercapai. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai yang dikehendaki ini tentu saja melalui proses pembelajaran yang benar-benar tepat bagi pembelajaran pendidikan nilai agar pembentukan kepribadian siswa dapat terpercaya atau dapat tercapai. Untuk selanjutnya,
Tujuan penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Nah, pendidikan kewarganegaraan berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan itu pula adalah mata pelajaran untuk mengembangkan moral secara meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia yang berkepribadian Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut, guru harus mampu dan siap untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada diri siswa sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan berjiwa Pancasila. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Nurul Hidayah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Agus Endarsi tentang ruang lingkup dan aspek penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Ruang lingkup penilaian pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar itu meliputi yang pertama, penilaian terhadap aspek perencanaan pembelajaran. Yang kedua, penilaian terhadap aspek pelaksanaan atau implementasi pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian terhadap aspek evaluasi pembelajaran. Penilaian aspek perencanaan pembelajaran disebut dengan penilaian program, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap persiapan mengajar atau RPP. Penilaian program ini biasanya menggunakan alat penilaian yang disebut content analysis atau kajian persiapan mengajar. Selanjutnya tentang aspek penilaian pendidikan kewarganegaraan. Apa saja aspek pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar? Yang pertama A. Fungsi penilaian pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana penilaian pendidikan pada umumnya, maka fungsi penilaian pendidikan kewarganegaraan PKN yaitu yang pertama, untuk mendapatkan umpan balik bagi guru dalam mengadakan perbaikan proses belajar. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku yang telah dicapai peserta didik. Yang ketiga, untuk menempatkan peserta didik dalam situasi belajar yang tepat. Dan yang keempat, untuk mengenal latar belakang kesulitan belajar dan kelainan perilaku peserta didik. B. Prinsip-prinsip penilaian pendidikan kewarganegaraan. Ada 4 prinsip penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, prinsip menyeluruh, yaitu hendaknya meliputi seluruh aspek afektif mulai dari penerimaan nilai sampai pada tingkat karakterisasi nilai. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas, yaitu hendaknya penilai yang dikembangkan itu handal dan dapat dipercaya. C. Sasaran penilaian pendidikan kewarganegaraan. Sasaran penilaian pendidikan kewarganegaraan yaitu terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik secara positif, yaitu menggambarkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari, terwujud dalam pembentuk perilaku peserta didik. D. Jenis-jenis penilaian. Sebagaimana
mata pelajaran lainnya, maka jenis penilaian pendidikan kewarganegaraan meliputi A. Penilaian harian atau ulangan harian, yaitu penilaian yang dilakukan setelah selesainya satu satuan bahasa. B. Penilaian tengah semester, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menguji tercapai atau tidaknya hasil pembelajaran selama 3 bulan. C. Penilaian semester, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menguji tercapai atau tidaknya hasil pembelajaran selama 6 bulan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang ruang lingkup dan aspek penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita, Maulidi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maulidi Aska dengan NIM 119154 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri, yaitu pengembangan alat penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang pertama adalah aspek-aspek pengembangan. Di sini ada tujuan pembelajaran dan alat penilaian. Jadi alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan alat penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran terdapat pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mengingat bahwa tujuan pembelajaran sebagaimana terdapat pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada kalanya masih belum cukup operasional untuk digunakan langsung sebagai patokan penyusunan butir soal. Maka, adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut masih perlu dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada selain dari alat tujuan pembelajaran dan alat penilaian, di sini terdapat indikator dalam jenjang afektif. Jadi penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi indikator perlu memperhatikan jenjang afektif. Hal ini dimaksudkan agar penjabaran indikator yang dilakukan mampu mencerminkan perilaku yang terdapat di dalam kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Dengan kata lain, rumusan tujuan pembelajaran adalah rumusan indikator secara lengkap. Sejalan dengan hal ini, acuan untuk rumusan indikator adalah yang pertama ada indikator dirumuskan mengikuti jenjang afektif. Yang kedua, indikator harus mewakili keseluruhan perilaku yang diamati, namun perlu dibatasi terhadap pemilihan indikator yang penting sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian indikator yang harus dijabarkan menjadi indikator dan deskriptor harus diukur dan dapat diamati. Di poin ke-C, rumusan butir soal. Butir soal dirumuskan dalam berbagai jenis alat penilaian adalah rumusan deskriptor lengkap, sedangkan rumusan deskriptor adalah jabaran dari indikator atau tujuan pembelajaran. Perhatikan kembali rumusan deskriptor di atas. Jadi apabila rumusan deskriptor tersebut dituangkan dalam alat penilaian skala penilaian baik sekali, itu adalah BS, baik itu B, sedang itu S, kurang itu K, dan sangat kurang sekali itu SK. Menjadi sebagai berikut. Masih banyak lagi alat penilaian pendidikan kewarganegaraan lainnya, namun prinsipnya sama, yaitu rumuskan terlebih dahulu deskriptornya. Selanjutnya setelah deskriptor terumuskan, tinggal dituangkan pada alat penilaian yang dikehendaki. Baik, mungkin hanya itu. Terima kasih.